Biologi sel dan molekuler. Pokok pembahasan. 1. Pengertian sel. 2. Konsep biologi sel dan biologi molekuler. 3. Penggolongan jasad makhluk hidup. Pengertian biologi sel. Biologi sel merupakan studi tentang struktur dan fungsi sel prokaryote maupun eukariotik yang membahas beberapa bidang seluler, seperti sintesis dan fungsi makromolekul DNA, RNA, dan protein, kontrol ekspresi gen, struktur dan fungsi membran sel, bioenergetika, dan komunikasi seluler. Pengertian sel hewan adalah suatu bagian organel terkecil dengan selaput tipis, di dalamnya terdapat larutan koloid mengandung senyawa kimia. Sel hewan ini memiliki keunggulan, salah satunya menduplikasi diri secara mandiri melalui proses pembelahan. Pengertian sel tumbuhan adalah unit dasar yang universal dari suatu struktur organik. Struktur yang membedakan sel tumbuhan dengan sel yang lain adalah keberadaan dinding sel yang merupakan lapisan terluar dari sel yang berbatasan dengan membran sel. Konsep biologi sel. Biologi sel merupakan ilmu yang mempelajari secara khusus tentang sel, sedangkan biologi molekuler adalah ilmu biologi yang mempelajari lebih dalam mengenai kehidupan kepada skala molekul. Konsep biologi molekuler merupakan ilmu multidisiplin karena mencakup biologi sel, biokimia, dan genetika. Salah satu teknik dasar yang ada di biologi molekuler adalah teknik teknologi cloning. Penggolongan jasad makhluk hidup. Sistem penggolongan jasa makhluk hidup atau klasifikasi mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan perkembangan teknologi dalam ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan ini, menghasilkan data berupa karakter atau ciri organisme yang digunakan oleh para ahli taksonomi. Sel eukariot adalah jenis sel pada organisme yang lebih tinggi dari bakteri disebut eukariota, yaitu khamir, fungi jamur, alga non biru hijau, protozoa, dan zoologi hewan. Sel eukariot. 1. Nukleus. 2. Ribosom. 3. Retikulum endoplasmik. 4. Mitokondria. 5. Badan Golgi. 6. Lisosom dan vakuola. Sel prokariot adalah sel tanpa membran. Inti sel ini memiliki genetik berupa DNA yang tidak terbungkus oleh membran, tetapi merupakan massa yang kekentalannya lebih tinggi dibandingkan dengan kekentalan sitoplasma, sehingga disebut sebagai nukleoid. Sel ini tidak mempunyai organela, sehingga struktur sel ini masih sangat sederhana. Ciri-ciri Escherichia prokariot. 1. Memiliki dinding sel yang bahan dasarnya peptidoglikan kombinasi antara protein dan karbohidrat. 2. Memiliki membran sel. 3. Bentuknya silkul, superkuil, terdapat di dalam sitoplasma tanpa adanya membran yang membungkus. 4. Tidak dijumpai adanya nukleus, tetapi nukleoid. 5. Tidak dijumpai retikulum endoplasma baik halus maupun kasar. Terima kasih.